kasih. Mohon Bapak Pendeta Markus Maliaki untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Engkau boleh memberikan pada kami anugerah berupa kedatangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Datang dari kemuliaannya untuk lahir palungan. Datang untuk boleh menjadi penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan kami pada Natal ini ingin kembali merenungkan bahwa di dalam segala hal yang Tuhan Kau alami dalam dunia ini, Kau memberikan satu teladan, Kau memberikan hidup-Mu bagi kami, di mana kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur bahwa di dalam segala yang Kau alami, di dalam segala kesederhanaan, penderitaan bahkan, Engkau terus boleh berjuang bagi kami semua umat manusia. Untuk itu Tuhan, berikanlah pada kami kesempatan di Natal kali ini kami boleh kembali merenungkan cinta kasih-Mu. Dan biarlah melalui pujian yang kami naikkan, kesaksian, talk show, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Kau saja. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah dan perayaan Natal kami, walaupun kami hanya bertemu secara Zoom, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam hati setiap kami, Engkau hadir bersama. Terima kasih Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh rangkaian acara Natal Alumni saat pada malam hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, menghadapi masa sulit ini tidak seorang pun ada persiapan tentunya ya. Lintas negara semua merasakan kesulitan, walaupun kadar kesulitannya bisa berbeda. Tetapi tidak seorang pun yang tidak gagap menemui kesulitan yang melanda seantero dunia. Nah, di dalam ketidaksiapan ini, yang tidak terduga ini, sebetulnya kita sendiri menyadari bahwa ada pandemi, tidak ada pandemi, ada COVID, tidak ada COVID. Kita tetap tidak tahu masa depan kita. Hari ke depan, 1 jam, semenit ke depan kita tidak tahu. Jadi, apapun yang terjadi, kita hanya bisa percaya pada kasih karunia Allah. Kita hanya bisa menaruh percaya kita kepada Allah, Sang Penguasa dunia ini, Sang Penguasa hidup kita ini. Kita bukan saja membangun iman jemaat, tetapi kita sendiri pun harus membangun iman kita sendiri untuk kita siap menghadapi masa-masa sulit itu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Waktu saya berikan kepada Bapak Pendeta Daniel Tanu Saputra untuk menyampaikan firman Tuhan, Pak. Mari. Selamat malam rekan-rekan, terima kasih. Suatu kehormatan bisa berjumpa seperti ini. Teringat di awal COVID, salah satu kerinduan saya untuk bisa mengontak sebetulnya sahabat-sahabat lama. Satu sangat meaningful sekali kalau sempat disapa dan menyapa, dan seperti perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kita bisa bertemu pada malam ini. Sudah terima kasih untuk topik yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Saya ingin memberikan hadiah kepada saudara. Topik yang diberikan pada saya, tetap semangat dalam masa sulit. Mungkin saya tambahkan, semangat itu lebih dengan bentuk resilience. Karena banyak sudah sekarang hampir tidak ada semangat, bisa tawar hati, bisa spiritless. Tetapi resilience, bagaimana kita bisa tangguh. Menarik sekali dari penelitian Burn, Chapman, dan Guthrie, itu dilakukan pada 73 pastor dan istrinya dalam periode 6 tahun. Mereka ingin melihat berapa jauh ketangguhan seorang pelayan Tuhan. Dia melihat yang mereka temukan ada 5 komponen, yaitu spiritual formation, di mana memusatkan diri pada kematangan rohani, termasuk memiliki spiritual discipline. Jadi sudah tidak salah di saat sedikit dipaksa untuk bersaat teduh, bahkan dikontrol kadang-kadang. Sebetulnya itu ingin membentuk karakter kedisiplinan rohani saudara. Itu membuat salah satu yang bisa bertahan dan tangguh. Yang kedua adalah self-care. Mungkin ini salah satu yang kurang kami ajarkan rupanya di saat. Lebih cenderung betul-betul menaklukkan tubuh ini dan mengenai tidak peduli dengan kesehatan kita, mungkin salah satunya. Kita belajar mempraktekkan penyangkalan diri, termasuk memiliki waktu tidur yang teratur. Saya banyak belajar dari Pak Yakub. Tidur sepagi mungkin, bangun sepagi mungkin. Ya perlu betul-betul istirahat. Itu istirahat, mengatakan tidak pada pelayanan hal tertentu, mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, mengatakan ya tanpa harus terpaksa. Rupanya itu sebuah seni yang tidak mudah untuk kita pelajari. Tapi kita memiliki sabat, termasuk olahraga, teratur makanan yang sehat, bergizi, dan pola makanan yang seimbang. Yang ketiga adalah emotional and cultural intelligence. Yang dimaksud di sini adalah belajar mengidentifikasikan perasaan seseorang, mengelolanya dengan bijak,
waspada dan sadar benar akan konteks di tempat pelayanan kita berada. Suasana Jakarta mungkin yang politik kadang suhu memanas. Bagaimana saudara membaca situasi tadi? Bagaimana saudara mensiasatinya? Sehingga saudara melihat konteks di mana sudah melayani, sosial ekonomi, geographical di mana sudah melayani, pendidikan, keanekaragaman, bagaimana semuanya itu bisa mempengaruhi diri sendiri dan keluarga saudara. Dan yang keempat, pernikahan dan keluarga. Mungkin bagi mereka yang single, bagaimana juga memelihara kesinggelannya dengan baik, memiliki kualitas yang cukup waktu untuk keluarga, istri, dan anak-anak. Selalu mengatakan pada mahasiswa di saat, take care of yourself, take care of your marriage, take care of your family, in order you can serve congregation well. Bagaimana sudah bisa melayani Tuhan dengan baik. Yang kelima, bagi saya menarik juga kepemimpinan dan manajemen. Tidak dapat disangkal untuk seorang pekerja gereja, hamba Tuhan harus menerima kenyataan dan tantangan bahwa seorang pastor harus siap untuk belajar tentang kepemimpinan. Memiliki kepemimpinan untuk memimpin, untuk menjadi servant leader, bagaimana penekanan kedua-duanya yang seimbang tadi. Sudah dalam membicarakan mengenai resilience tadi, ketangguhan tadi, kita melihat apa itu sebetulnya ketangguhan, apa itu resilience. Ada orang mengatakan kemampuan untuk menangani tekanan dengan baik. Ada yang mengatakan menjadi tangguh bukan hanya semata memulihkan keadaan kembali pada keadaan yang semula atau new normal, tapi kadang-kadang lebih jauh lagi menjadi tangguh berarti menggunakan pembelajaran yang sudah terima dalam mengatasi kesulitan untuk dapat merubah menjadi lebih baik dan menolong saudara untuk lebih menyadari hal-hal yang penting dalam hidup saudara. Tetapi salah seorang Carr di sini merumuskan tentang ketangguhan secara Kristiani adalah memiliki kekuatan untuk memenuhi panggilan Tuhan yang diberikannya kepada kita, bahkan sekalipun panggilan itu menyakitkan dan sulit. Tetapi fokus pada tujuan yang lebih mulia, termotivasi oleh cinta kepada Tuhan dan sesama dan dunia, dan didukung oleh teman-teman. Bagi saya, konteks community, komunitas, alumni ini penting sekali. Sudah tidak harus menghadapinya sendirian. Sudah pada saat ini sangat signifikan sekali kebutuhan akan relasi dan relasi yang menjadi support system bagi kita. Di tengah keluarga saudara, extended family, dan komunitas. Ketika orang lain mengecewakan kita, kita ditopang oleh Dia yang telah memanggil kita. Saudara, kita ingin belajar pada malam hari ini dengan contoh dari Paulus, tetap semangat dalam masa sulit. Rupanya tidak ada bagian dalam Alkitab yang begitu terbuka, being vulnerable, daripada seorang Paulus yang seolah-olah betul-betul gigantik di dalam pemikirannya, dalam kemampuannya menulis, dalam kemampuannya memproklamasikan Injil, tetapi ketransparanan, keotentikan dirinya untuk melihat siapa dirinya yang sesungguhnya ketika dia terluka, mendapat tekanan, mendapatkan cedera, kekhawatiran, ngeri menghadapi kematian. Nah, dalam 2 Korintus 4 kita membaca ayat 1 sampai 2. 2 Korintus, kalau sudah sempat untuk bisa membuka di dalam gadget atau Alkitab saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2 saya bacakan untuk saudara. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kemudian ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah, kalau dalam pertemuan Paulus ini ya 40 sampai 60 kalau kita ketemu, kita mulai menceritakan kemerosotan tubuh kita. Kita bertanya tentang kolesterol, dengan diabetes kita.
Berapa jauh kita melihat perspektif ini juga di tengah-tengah fisik kita yang tambah lama merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan, mengerjakan sesuatu yang proaktif di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, proaktif di sini memproses, mengerjakan sesuatu. Yaitu di sini bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya tambahkan lagi 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini kairos di situ adalah kairos perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan kita. Sudah dari kehidupan Paulus, kita bisa belajar satu yang membuat dia resilient, tangguh, adalah kehidup yang sepadan dengan Injil. Kalau sudah membaca dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24b dan 32, Paulus sejak awal dari pelayanannya dia menyadari bahwa firman yang dia beritakan adalah firman kasih karunia. Injil kasih karunia. Di situ dikatakan yang menguduskan dia, yang membangun dia bagi orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Hidup yang konsisten dari Injil, untuk Injil, dan Injil yang diberitakan, yang menguduskan, yang membentuk dia. Bukan hanya sekedar yang menyelamatkan dia. Yang dimaksud dengan Injil adalah sebetulnya tidak lain adalah identitas dirinya dalam Kristus. Nanti kita akan melihat lebih jauh tentang akan hal ini. Kalau sudah membaca ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Kami sendirian tidak dilepaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Bagi Paulus, real bukan hanya berupa credo, bukan confession dan conviction, tetapi betul-betul menjadi bagian dalam hidupnya. Hidupnya terpenetrasi oleh Injil Kristus. Oleh Injil yang menjadi kekuatan, yang mengubah dia. Sudah dengan kasih karunia yang dia terima dari Allah, dia sanggup melihat, menghadapi sisi-sisi kisi-kisi kegelapan dalam hidupnya. Kalau sudah membaca dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17 seperti flashback, melihat lagi ke belakang. Bagaimana awal daripada kariernya. Yang dulunya dia orang yang ganas, yang paling bengis, yang paling jahat dikatakan, tetapi kasih karunia itu menopang dia. Sudah mungkin karena perlu baik lagi sudah untuk sedikit merefleksikan awal pertama saudara datang ke saat mungkin dengan satu koper, datang mungkin dengan tidak ada percaya diri, dengan ketakutan. Bisakah saya menyelesaikan akan hal ini? Tapi juga mungkin dalam pelayanan kita banyak hal yang telah kita lakukan karena dosa kita sendiri. Atau karena dosa orang lain terhadap kita. Mungkin kita terluka. Mungkin kita melukai. Paulus sadar benar ketika dirinya dipertanyakan, kerasulannya, keotentikan dia sebagai pemberita Injil tadi. Dia harus hidup dari pengampunan. Dia mengatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika saya masuk ke saat, saya merasakan sekali awal sebagai dosen yang muda, melihat senior-senior saya di sana. Orang-orang yang gigantik, karismatik pada saat itu, 86, 90-an. Saya merasakan ketegangan banyak hal di dalam masuk pada hari Kamis, di dalam rapat. Kadang-kadang ada 1-2 dosen yang keluar dari tempat rapat itu yang dengan menangis.
Saya rasa confidential dengan saudara semua tahu akan keberadaan sejak saat itu. Pro dan cons, memihak salah satu dosen dengan dosen yang lain. Saya kadang-kadang merasa sedih, banyak hal yang mungkin yang belum terselesaikan. Sehingga ada sulit untuk kembali menginjak kampus saat juga dengan keadaan yang sekarang. Saya terasa sekali kalau di antara alumni mulai membicarakan tentang masa lalu yang belum terselesaikan, sebetulnya begitu fresh ada di hadapan kita. Kalau saya sudah mengampuni, saya tidak akan membicarakannya lagi. Saya tidak akan mengikatkan generasi muda juga pada kepahitan-kepahitan generasi yang lampau mungkin. Saya tidak tahu keberadaan saudara saat ini dalam pelayanan. Mungkin yang sudah sulit untuk dimengerti oleh jemaat saudara. Mungkin banyak penolakan terhadap diri saudara sendiri. Ketika sudah terluka, ketika sudah terjepit sendiri, sudah juga mulai menyakiti mungkin orang lain. Saya rindu kalau kita betul-betul di bawah kasih karunia Tuhan, maka kita mengerti apa artinya menerima kemurahan dari Tuhan. Yang Dia berikan tanpa syarat bagi kita, untuk bisa kita mengampuni sesama kita, mengampuni orang yang telah melukai kita. Juga mungkin kita boleh memberikan pengampunan kepada orang lain dan mengatakan mungkin dengan hati kita akan keberadaan kita yang sesungguhnya di mana sudah terluka. Sudah hidup dari kasih karunia Tuhan, hidup dari hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara Afiemi di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32 mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Itu be gracious to others, memberikan hadiah kepada seseorang yang tidak berkenan untuk menerimanya. Kita mendapatkan model dari Kristus sendiri dan kita mendapatkan kekuatan untuk boleh melepaskan pengampunan. Hidup dari kasih karunia dikatakan ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di tengah tekanan dan kesulitan, kalau kita mulai menyadari akan kasih karunia yang Tuhan berikan, maka selalu ada pengucapan syukur di tengah-tengah tantangan itu. Yang menolong kita untuk melihat kasih Tuhan yang telah menopang sejauh ini dalam hidup kita, dalam pelayanan dan keluarga kita. Sudah yang kedua adalah bagaimana Paulus bisa resilient di dalam pelayanannya. Karena dia adalah orang yang otentik. Di sini dikatakan ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Seorang pelayan Tuhan bukan hanya sekedar dievaluasi, mengintrospeksi, tapi keberanian untuk di hadapan Allah diuji, dipertimbangkan. Karena kita tahu Allah sendiri yang adalah Maha Kudus, Maha Adil itu adanya. Berapa jauh integritas sudah dalam pelayanan? Kesetangkupan antara walk the talk, you say what I mean really. Sadar benar hidup dalam kekudusan. Paulus katakan di sini dalam pasal yang ke-7 pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sudah dia mengutarakan ini pada saat dia merasa terjepit. Kalau sudah membaca di dalam pasal yang ke-6, bagaimana dia diuji dalam keberadaannya. Bagaimana pasal yang ke-11 saudara membaca di situ pengalaman 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, dan seterusnya. Dia mengalami dari luar tantangan yang ada, mengerikan bagi dia, dikatakan dalam pasal yang pertama, akan kematian yang begitu dekat sekali dalam hidupnya. Tetapi dia mengharapkan tetap untuk hidup kekudusan. Bukan hanya memberitakan kebenaran, tapi hidup dalam kebenaran.
Sudah integritas ini, Paulus mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari suatu pencemaran jasmani dan rohani. Belum lama ini saya membaca dari Church Leader, the 4 most common acts of stupidity that gets pastor in troubles. 4 hal perilaku dari kebodohan dari seorang pastor yang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah sexual misconduct atau sexual harassment. Atau kadang-kadang boundaries yang batasan secara sensual, yang sudah dimulai bukan dengan sentuhan saja, tetapi dengan kata-kata, dengan emosi yang ada. Yang kedua, kita melihat akan mengenai finansial keuangan yang tidak bersih. Ketiga, dikatakan medsos, ya betul-betul menyalahgunakan medsos. Sudah mungkin ini satu catatan saat ini, media sosial kita. Pada saat kita membagikan mungkin sikap pemikiran kita, ketidaksukaan kita kepada seseorang atau kepada tokoh tertentu yang sudah disebarkan melalui medsos. Menunjukkan warna, bukan politik saja, saudara, tapi betul mungkin menunjukkan kebencian, saudara. Kadang-kadang saya agak mengerikan dengan bagaimana saudara mengelola emosi saudara dalam mengungkapkan kemarahan saudara melalui medsos ini. Sudah 4 hal yang stupidity tadi, yang perlu mungkin kita cermati di sini. Hidup dalam kekudusan dalam pengertian ada 2 hal yang perlu kita tanyakan. Whitney di sini saya mengutipnya, bagaimana kita menjadi men and women of God, atau godly men and women. Mungkin 2 pertanyaan ini, apakah saudara mengenali tekad yang diperlukan untuk memupuk dan mempertahankan kesalehan dalam pelayanan saudara? Bahwa godliness, oisebaya yang seringkali dipakai dalam surat pastoral, yaitu kehidupan yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, surrender, totally surrender. Bukan hanya liturgia, bukan hanya melakukan ritual keagamaan, tetapi mempersembahkan hidup kita secara total. Bagi saya satu visualisasi bagaimana seorang pastor kalau dia ditabiskan sebagai seorang pastor, dia melentang di bawah lantai gereja untuk menunjukkan tidak ada sesuatu yang saya bisa bawa di hadapan Tuhan. Totally surrender. Sudah hanya ini yang dapat menolong kita untuk menghadapi tantangan di dalam pelayanan kita. Totally surrender. Menjadikan Allah adalah Allah segala-galanya. Kebenaran yang menjadi bagian mempenetrasi kehidupan dirinya. Yang kedua, pertanyaan yang perlu kita ajukan, maukah sudah memutuskan untuk mengejar hidup dalam kekudusan pastoral menjadi prioritas yang utama? Selain spiritual discipline, tetapi bagaimana relasi saudara dengan Tuhan, keintiman saudara dengan Tuhan yang menjadi kualitas spiritualitas saudara. Seringkali kita mudah sekali menggantikan aktivitas kerohanian kita dengan spiritualitas pribadi kita. Sudah ingat semua ini hanya memungkinkan karena Roh Kudus, roh kebenaran itu, roh kasih itu, roh penguasaan diri itu yang akan menuntun dan memimpin kita. Sudah yang berikutnya adalah faith bagi saya. Kalau kita melihat bagaimana Paulus memformulasikan tentang imannya, bukan hanya sekedar pengakuan dia bahwa Kristus yang menyelamatkan dia, Kristus satu-satunya yang menjadi perantara antara Allah Bapa yang Esa itu dengan umat manusia, tetapi dia melihat kebersamaannya dengan Kristus di dalam dan melalui Kristus. Sudah bisa membaca kurang lebih 165 kali kalau kita melihat dari tulisan-tulisan Paulus tentang apa artinya bersama dan di dalam Kristus. Sudah mungkin kita perlu kembali mengidentifikasikan identitas diri kita, yaitu kesatuan dengan dan di dalam Kristus. Yang tadi kita baca, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Hanya kebersamaan dengan Kristus tadi. Saya kadang mengutip dari Henry Nouwen, sulit untuk bisa kita mengatakan bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus
kalau kita tidak hidup di dalam dan melalui Kristus. Dan dia mengatakan satu kalimat, sulit untuk dibayangkan seorang Kristen tidak menjadi seorang mistik. Mungkin kita perlu bertanya tentang mistik apa yang dia maksud. Tapi kesatuan, kelekatan relasi kita dengan Tuhan, apa yang Kristus telah lakukan bagi kita, dia mati, dia bangkit kembali, dan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kristus di dalam dan kita di dalam Kristus, yaitu kehadiran dan kuasa Roh Kudus sebagai identitas dan pribadi kita. Kita banyak menekankan Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Tetapi kurang kadang-kadang kita memperhitungkan Roh Kudus sebagai kuasa. Roh Kudus sebagai kasih itu di dalam hidup kita. Roh Kudus yang menguasai diri kita. Satu selipan yang kadang-kadang membuat saya kadang-kadang sedih kalau mengamati di dalam pelayanan saya sudah sekian lama ini. Di dalam budaya pelayanan kita dalam konteks gereja Chinese paling tidak, banyak sekali budaya yang kita bersembunyi di balik budaya itu. Contohnya relasi senior dengan junior. Seolah-olah yang senior berhak untuk memarahi yang junior. Atau laki terhadap wanita. Sehingga wanita tidak punya suara, laki jauh lebih banyak suaranya. Pemimpin di gereja, orang yang cukup berada mungkin atau yang punya kuasa, bisa marah meninggalkan tempat rapat. Dan merasa dirinya tertolak karena hal itu. Yang orang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Tetapi tidak ada penguasaan diri atau dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Yang real di dalam kehidupan bahwa iman itu bukan hanya pengakuan kita akan Tuhan. Tapi keyakinan yang mempenetrasi perilaku dan kehidupan kita. Juga dalam mengendalikan emosi. Sudah bagaimana kita kalau berfokus kepada identitas kita di dalam Kristus, untuk kita kembali formulasikan, apa artinya? Hidupnya bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Dan aku menyalibkan. Apa artinya menyalibkan dalam kehidupan keseharian kita? Sudah dalam penelitian Focus on the Family bagi pastor 2009 waktu itu, dari 7 dosa yang mematikan, 3 dosa utama dari pastor. Yang pertama adalah kemarahan. Kedua adalah hawa nafsu. Yang ketiga adalah pride, kesombongan. Seharusnya kita real sekali kalau melihat hal itu dalam kehidupan in and out di gereja yang tidak lepas dari kefrustrasian, perasaan takut terluka, takut tidak dihormati, tidak dihargai. Sehingga itu yang membuat kita mungkin banyak melukai yang lain. Iman dalam kesatuan kita bersama dengan Kristus. Tentunya dalam surat Efesus, sudah temukan 35 kali di dalam dan melalui Kristus. Hampir di setiap 3-4 ayat, di situ kembali fokus siapakah Kristus di dalam diri kita. Yang betul-betul memanifestasikannya melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan pribadi kita. Yang terakhir, saudara, hadiah saya mengenai perspektif waktu. Nanti 2 Korintus pasal yang ke-6. Dikatakan sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kalau Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 8 ini. Paulus sadar bukan hanya mengutip satu ayat, tetapi melihat konteks di dalam Yesaya 49. Di mana penolakan mereka akan Allah Israel itu. Yang menguasai, yang berdaulat dalam hidup mereka. Dikatakan di sini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu yang dapat menolong kita untuk tangguh dalam menghadapi kehidupan kita. Ketika kita mulai bisa menikmati dan mengalami dalam here and now, saat ini. Waktu kairos yang Tuhan berikan di tengah kronos, yang berjalan tadi sepertinya berputar dan berputar. Tetapi kalau kita melihat konsep waktu di dalam Alkitab itu sepertinya linear. Ada mulanya dan ada akhirnya. Ada hidup yang kita jalani, ada hidup yang kemudian kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudah kesulitan bagi kita dengan usia kita mulai bertambah. Saya paling tidak. Kadang saya memproses masa lalu yang belum selesai.
mungkin kesalahan ataupun penyesalan yang seharusnya saya bisa melakukan lebih baik. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa tidak seperti itu? Kadang-kadang saya mengkhawatirkan tentang masa depan yang mungkin tidak terjadi atau belum terjadi. Tetapi bagaimana saya untuk bisa here and now? Tuhan berikan sekarang pada kita lagi here and now. Hari ini, mungkin sampai akhir tahun ini. So dimulai mungkin dengan pikiran kita. Kenapa SMC memiliki beban mengenai oase? Salah satunya untuk menolong kita untuk fokus. Untuk kita bisa here and now. Karena ini masalah kita saat ini, pikiran kita loncat-loncat. Kalau tidak dikhawatirkan tadi dengan masa depan atau masa lalu yang belum terselesaikan. Tapi Tuhan memberikan hari, dan hari ini hari anugerah itu Tuhan berikan. Paulus bisa memaknai ini ketika dia melihat penderitaan yang sesaat tadi. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dia bandingkan seperti timbangan tadi. Kalau sudah membawa semua penderitaan itu kalau kita dalam timbangan tadi, sudah meletakkan dalam satu bagian timbangan tadi. Lalu dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kabod, kita melihat dalam perjanjian lama, melihat kemuliaan Allah itu tidak akan sebanding. Hanya perspektif kekekalan inilah yang dapat menolong kita untuk bisa tetap semangat di masa yang sulit. Tidak tawar hati. Kalau sudah ada tawar hati, kita ingin bawa kepada Tuhan pada sore hari ini. Tawar hati bisa disebabkan karena ketakutan saudara. Tawar hati bisa disebabkan karena sudah tidak memiliki perasaan lagi sebetulnya. Tawar hati dikatakan discouraged, spiritless. Mungkin despondent with fear. Tidak ada hati lagi. Menjadi pingsan karena keletihan atau kecapean. Sudah discouraged, itu dari kata akar katanya core. Core itu hati. Kalau orang discourage, orang itu kehilangan hatinya. Kalau kita encourage, memberikan dorongan, kita mengembalikan hati itu kembali. Hati merupakan tempat mind dan emotion. Seat of what you trust in the most. Karena di mana ada hati kita, di situ ada harta kita juga. Kepada hati kita yang berpaut kepada siapa. Mungkin ada kegelisahan, penderitaan. Perasaan tidak mampu. Mungkin sudah merasakan saya sulit menerima kenyataan ini. Kesehatan saya, kelelahan, kesakitan, kebingungan, kekecewaan. Saya rindu kita bisa datang kepada Tuhan dan menerima gift ini. Grace, integrity, faith, dan time yang Tuhan masih berikan. Saya rindu kita mengambil waktu bersama-sama untuk berdoa dengan mengucapkan credo ketangguhan ini. Kita tahu akan adanya pengakuan iman rasuli, tetapi tidak ada pengakuan ketangguhan. Semua ayat-ayat kata-kata ini dikutip dari ayat-ayat Alkitab, dari buku Horsfall dan Hawker tentang tangguh dalam kehidupan, kuat dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk mengucapkan ini bersama-sama. Mungkin boleh di-unmute. Bukan kredo ketangguhan. Saya percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat saya dari kasih Allah yang saya miliki dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa segala perkara dapat saya tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Saya percaya bahwa Allah adalah setia dan tidak akan membiarkan saya selain melebihi apa yang dapat saya tanggung, dan juga akan menyediakan jalan keluarnya.
Saya percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup Bagi bagi saya dan bahwa kekuatannya sempurna dalam kelemahan saya. Saya percaya Saya bahwa Dia yang Dia memulai pekerjaan pekerjaan saya. baik dalam diri saya Saya percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat Saya percaya bahwa tidak ada Saya bahwa satupun yang dapat merampas saya dari percaya bahwa saya percaya bahwa Kristus balik tidak akan membiarkan atau meninggalkan saya. Saya percaya bahwa dalam segala keadaan Kristus adalah penghibur, nasihat dan penolong saya. Saya percaya bahwa Allah akan mencobaan untuk memurnikan saya dan membuat saya makin kuat, bijaksana dan berbelas kasihan. Bapa, kami mohon Engkau menolong kami di dalam Putramu Yesus Kristus dan memberikan kepada kami roh kekuatan, penghiburan, dan kasih itu. Kami mohon Allah Tritunggal boleh memenuhi pikiran hati kami dan mempertajam dalam perilaku, dalam kami bersikap terhadap diri kami sendiri, terhadap sesama kami, yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Daniel untuk 4 hadiahnya tadi ya, Grace, Integrity, Faith, and Time ya with God. Nah, malam Bapak Ibu sekalian, tamu saya malam hari ini sangat istimewa. Beliau adalah Pendeta Samueli, yaitu alumni SD Saat Masta 81. Nah, Pak Samuel saat ini melayani sebagai gembala di GKI Layur, Jakarta. Nah, malam hari ini Pak Sam akan berbagi cerita tentang masa-masa sulit yang pernah dialaminya. Malam Pak Sam. Ya, malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sam? Baik, sudah sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, Pak Sam, senang sekali ya kita bisa berjumpa malam ini di Natal Alumni meski secara daring ya. Nah, Pak Sam bicara tentang semangat dalam masa sulit. Ada nggak pengalaman Pak Sam yang bisa dibagikan kepada kita semua? Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar Pak Sam juga menghadapi masa sulit karena terpapar COVID-19. Bagaimana itu ceritanya Pak Sam? Mungkin bisa berbagi dengan kita. Iya, tahun 2020 itu memang sulit ya bagi semua orang, saya pikir ya. Dan secara khusus juga bagi saya. Pada bulan Februari itu saya mengalami gangguan. Saya pikir hanya flu biasa, tetapi saya kaget karena waktu menulis tuh nggak bisa gitu ya. Kesulitan waktu menulis. Lalu saya periksa dokter dan ternyata itu gejala stroke ringan ya. Dan saya dirawat di rumah sakit sekitar cuma 3 hari saja. Ya. 3 malam saja dan akhirnya kembali sehat setelah minum pengencer darah. Tapi kemudian pada bulan Maret istri saya kemudian mengalami gangguan jantung, ya, aorta, bagian aorta, dan akhirnya harus jalani operasi. Tidak bisa cara lain, harus operasi. Dan itu juga merupakan sesuatu hal yang cukup membuat kami kesulitan ya dalam menghadapi semuanya itu. Dan bulan Oktober saya dan istri saya terpapar COVID-19 dan kami berdua juga dirawat. Istri saya 6 hari, saya 13 hari di rumah sakit ya. Nah, itulah tahun 2020 memang pengalaman yang sulit bagi kami. Jadi beruntun ya Pak Sam ya? Iya. Nah, apa yang dirasakan Pak Sam waktu itu dan pelajaran berharga apa Pak Sam yang didapat dan bisa dibagikan kepada sesama alumni? Saya masih ingat, saya mencatat tanggal-tanggalnya.
waktu bulan September tanggal 26 itu mulai saya merasakan gejala, ya, ada demam, panas, menggigil, mual, badan terasa ngilu semua, lalu juga batuk begitu ya. Lalu tanggal 28 itu saya tes PCR swab dan besoknya ketahuan memang positif COVID. Dan saat itu saya masih berpikir bahwa cukuplah dengan isolasi mandiri saja. Saya nginepnya di rumah di BSD, tetapi kondisinya kok semakin menurun ya. Dan akhirnya tidak tahan tanggal 2 Oktober itu seperti kalau jalan itu bangun terhuyung-huyung mau jatuh begitu ya. Akhirnya karena saturasi oksigennya turun terus, saya dirawat. Saya ke Siloam, Rumah Sakit Siloam, Karawaci, dan kemudian dipindahkan ke khusus rumah sakit COVID. Itu Rumah Sakit Siloam di Kelapa II, Tangerang. Dan saya 13 hari dirawat di sana ya. Dan COVID ini memang unik ya. Bisa sekedar OTG, tetapi juga bisa sampai berat, susah bernafas, sampai akhirnya ada efek tenggelam begitu ya. Nah itu bisa terjadi. Dan bila ada orang yang punya penyakit penyerta, misalnya paru-paru, diabetes dan sebagainya, kata banyak orang itu akan semakin lebih berat. Jadi kita perlu waspada hal itu. Tapi saudara, yang saya alami ini belum seberapa ya, bila dibandingkan dengan saudara kita Thomas Killion ya. Thomas Killion, kita alumni kita juga, alumni Saat juga, yang sampai istrinya meninggal ya. Juga ada saudara kita Amelia ya, istri dari almarhum John Margono ya, alumni Saat juga. Itu juga tentu lebih berat ya. John sampai dipanggil Tuhan. Tetapi pengalaman ini bukanlah nasib sial ya, yang seharusnya tidak menimpa kita, ini asap dari Allah, tidak. Bukan. Saya meyakini bahwa Tuhan mengizinkan saya terpapar COVID untuk bisa belajar agar saya tidak memegahkan diri ya, serta inilah kesempatan untuk retreat ya, memperbaharui relasi saya dengan Tuhan, dan itu saya alami dan sungguh saya bersyukur pada Tuhan. Nah, Kosam, pesan apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan sepanggilan, mengingat kita kan sehubungan dengan tanggung jawab kita dalam pelayanan juga punya rentan ya terpapar COVID ini. Misalnya kita harus membesuk jemaat yang sakit, ada pelayanan kedukaan, pernikahan dan sebagainya. Apa pesan untuk rekan-rekan sepanggilan yang juga saat ini terlibat dalam pelayanan? Untuk sementara sebenarnya kegiatan gereja sampai sekarang ini, gereja kami pun juga dilakukan secara virtual ya. Kalau persekutuan, rapat, PA, katekisasi, semuanya itu dilakukan lewat Zoom atau ibadah itu lewat YouTube ya. Dan kalau orang mau pelawatan juga bisa dilakukan melalui video call ya, WA juga bisa. Tetapi kalau yang tidak bisa, misalnya perkawinan, ya, baptis, CD dan sebagainya, maka lakukanlah, tetapi dengan disiplin memberlakukan protokol kesehatan. Ya, istri saya suka menasihati sampai begitu, ya keras. Ya, sampai kami suka konflik juga karena dia terlalu disiplin, saya lebih tidak disiplin. Ya. Tetapi memang perlu kita waspadai karena menurut informasi 5 hari pertama sejak seseorang terinfeksi virus itu menular, padahal belum ada gejala, ya. Jadi gejalanya belum kelihatan, tetapi 5 hari berinkubasi itu saatnya menular. Jadi apalagi kalau OTG ya. Nah itu perlu berhati-hati sehingga memang tidak ada cara lain selain benar-benar memberlakukan
memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Dan perlu berhati-hati bila ada pelayanan kedukaan. Ya, pastikan bahwa jemaat yang dipanggil Tuhan itu bukan karena COVID. Ya. Dan ini terjadi kasus di gereja kami, di jemaat kami. Ada jemaat yang dibawa ke rumah sakit itu di jalan sudah meninggal, tapi nggak sempat di tes swab. Ya. Jadi dia bilang bahwa ini kematiannya karena tipes dan jantung, ya, dan akhirnya tidak dilakukan protokol kesehatan, dan akhirnya istrinya kena, dan juga 2 jemaat kami yang hadir dalam kedukaan itu juga terpapar. Jadi perlu hati-hati pada saat pelayanan kedukaan. Ya, itu yang saya sampaikan untuk kita sebagai pendeta yang seringkali pelayanan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sam sudah berkenan berbagi kepada teman-teman alumni. Nah, saya dengar Pak Sam ada kejutan yang ini dipersembahkan sebagai wujud ucapan syukur pada Tuhan. Silahkan Pak Sam. Iya, saya pada waktu dirawat di rumah sakit itu ada lagu yang memberikan kepada saya kekuatan, berkat, ya. Jadi kami boleh buka handphone dan di situ saya menemukan sebuah lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby, ya. He hided my soul. Itu diambil dari kisah Musa di Keluaran pasal 33 ketika dia ingin mau melihat wajah Allah. Lalu Tuhan Allah bilang, kalau kamu melihat wajahku engkau tidak akan hidup, ya. Dan ini tentu benar seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Natal adalah yang tidak kelihatan, yang tidak dapat dilihat, yang maha tinggi, yang transenden, menjadi imanen. Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Ya, itulah Natal. Ya, saya akan putarkan lagu ini.
Tutupnya gimana? Senyum. Lagu ini tidak saya lanjutkan, saudara. Saya kira cukup ya. Demikian, salam selamat hari Natal kepada teman-teman alumni saat. Tuhan memberkati. Saya pikir Don Moon yang nyanyi tadi. Iya, itu teman-teman. Terima kasih. Ya betul nih Don Moon Metin Lokal. Terima kasih Pak Sam ya sudah berkenan berbagi dengan kami bagaimana tetap semangat ya dalam menghadapi masa-masa sulit yang terus beruntun tadi. Terima kasih juga untuk kesaksian pujiannya. Jadi kalau ngundang Pak Sam nih tidak hanya bisa khotbah Bapak Ibu ya, bisa solo juga nih rupanya. Terima ya Pak. Betul, betul. Satu paket lah. Ya satu paket ya. Terima kasih untuk Pak Sam dan keluarga. Ya baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sam. Bagus sekali. Malam hari ini kita juga akan mendengar kesaksian dari Pendeta Timotius Witarsa dan Ibu Esther Kurniawati, bagaimana mereka tetap semangat ya dalam berjuang, bagaimana mereka berdua berjuang dalam menghadapi masa-masa sulit. Selamat malam Pak Timotius dan Ibu Esther. Selamat malam. Malam Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman bagaimana Pak Pendeta Timotius dan Ibu Esther tetap semangat dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Saya persilahkan, Pak. Monggo. Pada akhir Oktober dan awal November tahun ini, yang saya rasakan secara pribadi merupakan 2 bulan yang berat ya. Karena di ujung Oktober itu adalah kita memperingati reformasi, dan pada awal November itu saya memperingati hari ulang tahun saya. Nah, dalam 2 hari yang khusus itu, harus saya lalui semuanya di rumah sakit. Yang pertama, oleh karena saya mengalami gangguan jantung yang sudah memberatkan, sehingga kalau saya jalan sudah terengah-engah ya. Setelah diteliti oleh dokter melalui perangkat-perangkat medis, jantung bagian kiri saya itu sudah banyak yang buntu. Sehingga tidak ada cara lain kecuali operasi bypass. Dan itu jatuh pada tanggal 31 Oktober, karena pada hari itulah dokternya baru bisa mengerjakan operasi untuk saya. Operasi saya terus terang mempunyai konsep yang salah pada waktu jantung itu mau dioperasi ya. Saya pernah diterangkan oleh dokter kalau jantung dioperasi itu jantung dikeluarkan, kemudian kalau dalam bahasa Jawa itu didandani, nanti kalau sudah selesai dikembalikan lagi ke tempatnya, lalu di-on. Nah, pada waktu di-on-kan lagi itu, ya untuk kata orang, kalau bagus ya hidup, kalau enggak ya hidup di tempat yang lain gitu. Jadi pada waktu itu saya takut, dan pada waktu saya konfirmasi kepada dokter, itu transplantasi Pak. Kalau operasi itu tidak begitu, ya jantungnya tetap di situ, dibetulin di tempatnya gitu. Oh, jadi jantungnya ini nggak perlu dibawa ke bengkel ya Pak untuk diperbaiki ya? Oh, nggak perlu, tetap di tempat itu aja Pak. Cuman urat-urat yang tersumbat itu nanti diambil, diganti dari kaki, supaya yang tersumbat semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dengan konsep yang kurang pas itu, saudara sekalian, sore harinya menjelang dioperasi hari Jumat itu, dokter anestesi memberikan pada saya keterangan nanti akan begini. Ketika beliau belum pulang, masih bersama dengan saya sudah nggak kuat, saudara. Sehingga waktu itu harus dibantu oksigen.
sampai dia minta maaf. Duh Pak, kok sesek? Kenapa Pak? Ya saya juga nggak tahu Pak, ini kok tiba-tiba sesek. Mikirin yang tadi saya uraikan ya Pak. Saya minta maaf. Dan dokter itu menemani saya sampai saya bisa bernapas tanpa oksigen lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, kekuatan saya untuk melakoni semua itu adalah Mazmur 23 ya. Khususnya ayat yang sekalipun aku melewati bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu akan menghibur aku. Jadi saya merasa masuk ke dalam ruangan operasi itu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Tuhan. Nah, itu kunci kekuatan saya dari Mazmur 23 itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa orang yang dioperasi bypass itu tidak seperti orang yang operasi yang lainnya, kalau selesai itu dikasih tahu ya. Misalnya orang melahirkan gitu, Bu, sudah lahir Bu anaknya, sadar Bu. Kalau orang sakit jantung tidak ya. Kapan sadarnya, berapa lama waktunya, itu diserahkan kepada ICCU. Jadi habis dilakukan bypass, langsung dibawa ke ruang ICCU sampai sebangunnya. Jadi saya dikerjakan mulai pagi sampai malam saya baru sadar, dan ketika sadar itu saya takut ketika susternya memperkenalkan diri. Pak, saya suster di ICCU namanya ini, ditemani oleh teman saya untuk menolong Bapak. Saya takut, saudara sekalian. Demikian, sampai keesokan harinya itu tanggal 1, saya teringat, oh ini ulang tahun saya ini. Dan saya bersyukur di ruang ICCU itu saya sudah melewati operasi dengan baik. Jadi kunci yang saya pakai untuk melewati semuanya itu adalah saya tidak sendiri. Saya bersama dengan gembala saya, seperti yang ada di dalam Mazmur 23, yang saya yakin kita semua menghafalnya entah sebagai kewajiban pada waktu kuliah Mazmur atau keyakinan pribadi akan Tuhan kita. Kira-kira begitu kepada sesama penderita ya Pak Ayub ya. Makasih Pak untuk kesaksiannya. Mungkin Ibu Esther ingin meneruskan. Makasih Pak Pendeta Timotius Wintarsa untuk kesaksiannya. Ya, kalau diteruskan sedikit tentang apa yang suami saya tadi ceritakan, bagi saya pada saat-saat itu kalau pakai bahasa Jawa itu saya udah tiarap ya di hadapan Tuhan, karena saya tahu suami saya tidak terbiasa ke dokter. Jadi seorang yang tidak biasa ke dokter tapi harus menjalani operasi sebesar itu ya. Dan kemudian keluarga tidak bisa mendampingin secara physically, artinya masuk ke ruangan itu, kemudian di ICCU pasti nggak bisa selama beberapa hari gitu. Jadi ya seperti tadi Pak Timotius berkata, kita juga hanya percaya bahwa saya berkata pada anak-anak, ya Papa tidak sendiri bersama dengan gembala itu. Nah, sebenarnya saya juga diminta untuk cerita mengenai bagaimana saya sendiri ketika mengalami stroke ya. Dari tahun 2017 awal. Nah, itu ceritanya teman-teman ada banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin saya yang energik menjadi seorang yang lumpuh, tapi tetap bisa bersemangat, selalu itu yang ditanyakan. Nah, saya ingin memberikan kesaksian ini dengan harapan Tuhan yang ditinggikan dan sama sekali bukan saya. Yang pertama adalah saya catat, pakai catatan supaya saya rindu Kristus yang ditinggikan, bukan saya. Jadi kalau dikatakan orang lain menilai saya kuat,
dari seorang yang energik menjadi seorang yang lumpuh, itu bukan terjadi secara instan. Bukan terjadi secara instan. Tetapi karena Tuhan punya pola asuh yang sempurna untuk saya sendiri. Saya pakai istilah pola asuh seperti orang tua yang mengasuh kita, dan Tuhan Bapa di sorga itu mengasuh saya. Melalui life structure saya, kehidupan yang panjang, pergumulan-pergumulan yang panjang, perkembangan secara psikis dan juga spiritual, dari saya masih belum menjadi anak Tuhan, sampai menjadi anak Tuhan dan bertumbuh ya. Saya kecil sempat jadi ketua geng dan sebagainya, tapi Tuhan memanggil saya. Nah, saya bersyukur hari ini ada Pak Daniel Tanusaputra dan Bu Eva, yang bagaimanapun beliau berdua dipakai oleh Tuhan banyak sekali untuk membentuk saya. Di masa saya masih di Malang. Jadi terima kasih Pak Daniel, Bu Eva. Saya bersyukur bisa malam ini bisa ketemu. Nah, jadi kalau saya kuat, saya tahu, saya sadar bahwa Tuhan seolah-olah sudah memberikan semacam vaksin kekebalan gitu kepada saya. Jadi itu bukan modal yang sesaat. Itu bukan modal yang sesaat. Jadi modal yang sudah puluhan tahun Tuhan kerjakan melalui orang-orang begitu banyak, tidak bisa saya sebutkan. Ya, salah satunya Pak Daniel dan Bu Eva yang hari ini menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali. Nah, yang kedua adalah kemurahan Tuhan terhadap keunikan temperamen dasar saya. Nah, temperamen dasar saya ini kan melankolis, kolerik gitu, teman-teman. Jadi, saya belajar mengenal diri saya ini, saya punya locus of control itu cenderung internal. Kalau ada apa-apa, ya saya terbiasa sejak SMP saya sudah tidak punya papa lagi. Banyak hal saya boleh dikatakan ya saya harus kerjakan sendiri dan selesaikan sendiri begitu. Nah, pada waktu saya sakit itu, Tuhan mengajar saya ya, bahwa orang seperti saya pun yang cenderung memikirkan banyak hal dan punya strategi dari saya sendiri, itu diajar oleh Tuhan untuk menyerahkan kontrol itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengerjakannya seperti ini. Yang pertama saya sadar, maksudnya bukan sadar ya, saya yakin bahwa ini gejala stroke sebelum simptomnya itu muncul. Jadi ketika saya pergi ke dokter yang pertama di rumah sakit dekat rumah saya, dokternya yang heran. Kenapa ibu begitu yakin bahwa ini stroke gitu? Padahal simptomnya nggak ada. Dan saya bilang, nggak tahu dok, saya yakin ini stroke. Bukan, ini bukan stroke. Lalu dia berikan obat kepada saya dan kita pulang. Tapi saya berkata pada anak saya, jangan berikan obat itu semua. Beri sedikit aja untuk malam ini doang. Ya. Nah, si Betsy sempat berkata, Mama kenapa? Ini kan untuk kebaikan Mama. Bukan, karena diagnosanya Mama nggak yakin. Nah, semalam itu saya berdoa pada Tuhan. Kemudian saya semakin yakin bahwa itu adalah gejala stroke. Akhirnya menjelang subuh, saya berkata pada Betsy, anterin Mama langsung ke Siloam, ke UGD-nya. Mama ngapain? Ya nanti Mama akan ada sesuatu di sana. Secepatnya. Jadi bagi saya orang sakit stroke itu harus secepatnya. Mengambil golden period gitu. Lalu saya sampai di sana, saya berkata kepada dokter muda di sana, saya berkata, saya minta di CT scan. Coba, kamu lulusan mana? Oh, saya UPH, berarti kamu murid saya dong, gitu-gitu. Oh, Bu, walaupun nggak murid Ibu, kami akan melakukan yang terbaik. Nah, apalagi kalau murid saya bilang gitu. Coba, kamu cepat saya ini di scan. Oh ya Bu, nanti saya konsultasikan ke dokter syaraf. Nggak perlu, dokter syaraf itu kan teman saya, dia masih bobok, masih tidur, masih gelap-gelap gini. Kamu aja langsung, kamu nggak akan disalahkan karena kamu nggak memasukkan sesuatu di tubuh saya. Kamu hanya memfoto
otak saya ini. Berarti kan nggak diapa-apain, saya bilang gitu. Pokoknya saya desek dia, kemudian benar dilakukan CT scan itu, kemudian setelah selesai saya masih minta ke dia, sekarang hasilnya itu masukkan ke, bukan masukkan ya, taruh di bawah lampu itu dan kamu jelaskan ke saya bilang gitu. Iya Bu, nanti dokter Sarah akan jelaskan ke Ibu. Nggak usah, dia masih tidur, kamu aja, saya bilang gitu. Saya juga akan bisa lihat sampai batas tertentu saya ngerti. Oh iya ya, Ibu di psikologi juga belajar otak-otak ya sedikit lah, nggak sebanyak kamu. Lalu dia, bener Bu, beneran, kamu jangan ragu-ragu. Lalu dipasang di lampu itu, dan saya langsung bilang, waduh bener stroke ini. Itu kan yang putih-putih itu. Waduh, Ibu tahu ya. Waduh, itu coba kamu jelaskan. Itu limbik system atau cortex atau apa itu, di bagian apa itu? Waduh, Ibu tahu beneran. Loh, kamu pikir saya ini dosen gadungan, saya bilang gitu. Lalu dia jelaskan, Bu, Ibu nggak apa-apa jelaskan. Nggak apa-apa, saya mau tahu. Saya mau lapor gitu. Lapor ke siapa, Bu? Ya kamu jelaskan dulu, saya bilang gitu. Terus jelaskan. Dia ragu-ragu, lalu saya dikte dia. Itu limbik system bukan? Bukan. Oh ya, itu pusat memori bukan? Bukan, Bu. Oke. Terus semua bukan. Loh, kalau bukan itu pusat apa? Saya bilang gitu. Bu, Ibu nggak apa-apa dijelaskan. Beneran saya nggak apa-apa, saya mau laporan nanti. Lapor ke siapa, Bu? Iya, kamu dulu. Lalu dia bilang, ini sih pusat motorik, Bu. Oh, motorik? Berarti saya akan lumpuh dong. Bu, Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pusat motorik ya? Iya. Oh, itu yang kiri ya? Berarti saya akan lumpuh kanan dong. Iya Bu, Ibu is okay? Oke. Ibu mau lapor ke siapa? Ke dokter saya. Loh, Ibu sudah punya dokter. Loh, maksud saya dokter segala dokter. Dokter di atas segala dokter. Oh, maksudnya Tuhan Bu. Iya. Boleh kan? Iya Bu. Wah, Ibu ini katanya. Nah, saya melewati semuanya itu saya heran. Karena dokter mengatakan saya nggak punya simptomnya. Tapi beneran, sebelum simptomnya keluar, saya sudah dirawat dan sebagainya. Sebelum tensi saya tinggi sekali, saya sudah dirawat. Dan akhirnya saya bertanya pada Tuhan gini, Tuhan, berarti ini golden period nggak bisa lewat. Saya pasti akan nggak jadi lumpuh dong, karena saya dini. Saya datangnya tuh cepat gitu. Ternyata teman-teman, Tuhan izinkan lain. Dokternya berkata kepada saya, dokter sarafnya, bahwa saya itu bukan hanya penyumbatan, tapi ada pendarahan. Nah, karena ada dua hal yang bertentangan dan cara menyelesaikannya juga kontradiktif, tidak bisa kedua-duanya langsung. Hanya bisa salah satu. Nah, salah satu yang dimaksud adalah terlebih dahulu pendarahannya yang diselesaikan. Dengan apa dalam arti kalau saya tunggu pendarahannya diselesaikan, berarti penyumbatannya itu tidak bisa ditangani. Kemungkinan penyumbatannya akan semakin berat, sementara menyelesaikan pendarahannya. Gitu. Lalu dokter mempersiapkan saya bahwa kemungkinan saya tetap bisa lumpuh, karena menunggu pendarahan itu diselesaikan lebih dulu. Seandainya hanya salah satu, maka golden period itu bisa dimenangkan dan saya tidak sampai lumpuh. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan memberikan saya insight yang jitu gitu ya, intuitif saya itu kuat sebelum ada simptom sudah saya tahu, tetapi akhirnya toh saya tidak bisa menemukan golden period itu gitu. Nah, pada saat yang seperti itu, Bu Esther Susabda itu memberikan kalimat kepada saya, yang bagi saya beliau memang mengenal saya itu orangnya seperti apa. Nah, beliau berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya, bukan kamu katanya. Dan menurut waktu Tuhan, bukan waktu kamu. Dan sesuai dengan cara Tuhan dan bukan cara kamu. Saya menangis, saya berkata pada Tuhan, betul Tuhan. Mungkin karena locus of control saya ini kebanyakan internal, saya ingin saya secepatnya ke dokter, saya ambil golden period itu, dan saya pasti bisa mencegahnya tanpa kelumpuhan. Ya.
tapi saya belajar untuk menikmati cara kerja Tuhan. Jadi teman-teman, bukan berarti saya tanpa pergumulan. Dan juga saya tidak mau repress ke dalam. Jadi saya banyak curhat ke Betsy, karena Betsy yang menemani saya di rumah sakit. Dan saya bersyukur karena Betsy belajar psikologi. Dan Betsy bagi saya seorang yang cinta Tuhan dan dia belajar banyak tentang Alkitab. Ya. Dia kerohaniannya bagus, jadi saya curhat ke dia. Dan saya bersyukur saya tidak repress, saya bisa ya curhat ke dia dan juga curhat ke Tuhan. Nah, pada saat-saat seperti itu saya evaluasi diri. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Daniel Tanusaputra tadi, poinnya adalah di self care. Jadi dokter berkata pada saya, makanan saya ini cukup bagus, tapi tidur saya yang kurang karena saya suka lembur. Jadi benar-benar khotbah tadi Pak Daniel mengingatkan saya lagi, jangan suka lembur. Sekarang memang nggak lembur. Tapi dulu lembur terus. Seolah-olah kalau lembur itu cinta Tuhan. Padahal lembur itu cinta diri. Ya, untuk nama saya sendiri mungkin. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan membentuk saya. Bagaikan bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Dan sumbu yang pudar itu tidak akan dipadamkan. Nah, terakhir poin saya adalah mungkin sebelum terakhir ada banyak teman berkata bagaimana saya pakai tongkat dan sebagainya dari lumpuh kiri kanan saya lumpuh semua, tangan kanan lumpuh, kaki kanan lumpuh. Itu saya berjuang banyak begitu dan saya bertekad tetap harus bisa berkarya begitu. Itu kalau dicederakan nanti waktunya habis ya gitu. Lalu saya pakai tongkat kaki 4, setelah itu pakai tongkat kaki 3, lalu tongkat kaki 1 ya. Terus ngajar di UPA, tetap mengajar. Nah banyak orang tanya, kok Ibu bisa? Saya bilang ya, saya nggak perlu malu. Saya apa adanya aja. Kalau tuh orang tanya, Bu Esther kok bisa sampai stroke sih gitu? Bukannya kan hamba Tuhan dan konselor Kristen. Kayaknya panggilan saya terlalu berat ya. Lalu saya berkata, ya saya ada kelemahan sih. Saya nggak baik mengatur waktu dan sebagainya. Tapi Tuhan baik. Dan itu saya jalani dari waktu ke waktu. Akhirnya saya bisa menulis dengan tangan kiri. Dan saya juga bisa menulis dengan tangan kanan. Jadi sekarang tangan kiri dan tangan kanan saya jadi bisa sama-sama dipakai. Memasak pun bisa tangan kiri dan tangan kanan. Nah, poin saya yang terakhir menatap ke depan hingga tetelestai. Salah satu kata yang saya suka itu tetelestai. Seperti Tuhan sampai dengan tetelestai untuk saya pun juga ingin mengakhiri pertandingan seperti Tuhan ya, sampai setia sampai pada akhirnya. Karena mengakhiri pertandingan tidak kalah penting dari memulainya. Nah, saya ingin mengambil dari khotbah tadi. Yang pertama, dibutuhkan daya lentur. Tadi Pak Daniel mengatakan ketangguhan, resiliensi. Saya pakai istilah daya lentur, spiritual dan juga psikis. Ya, walaupun dihempaskan seperti Paulus, tetapi karena karya Tuhan yang luar biasa, kita tetap punya daya lentur spiritual untuk bisa bangkit lagi dan bangkit lagi hanya karena Dia. Yang kedua adalah bagaimana menangkap kronos di sepanjang bergulirnya kairos. Nah, kronos itu selalu akan bisa indah pada waktunya. Dan saya bersyukur untuk kredo ketangguhan yang Pak Daniel berikan kepada kami dan akan menjadi pegangan kami. Demikian kesaksian kami. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih rekan-rekan semuanya.
Ya, baik. Soli Deo Gloria. Ya. Selamat Natal Selamat untuk Natal. semua Terima kita. kasih Pak Pendeta Timotius Witarsa dan Ibu Esther yang sudah berbagi pengalaman dengan kita. Saya kira kita pasti banyak terinspirasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Olivia. Terima kasih sekali lagi Pak Timotius Witarsa dan Ibu Esther. Ya, terima kasih. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi, saling menguatkan. Kita tidak mengalami beratnya percobaan, kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu Timotius Witarsa dan juga Bapak Ibu Samueli. Tetapi kasih Tuhan dengan anugerahnya akan tetap menopang kita apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, sebentar akan ditayangkan tentang persembahan. Natal Natal pernyataan kasih Allah tentu kita tahu. Tapi Natal juga pernyataan cinta kasih kita kepada Allah. Nah, kali ini kita akan memberikan persembahan. Di sini ada QR yang sudah disediakan. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan gadgetnya dengan mobile banking. Nanti tinggal di-scan untuk bisa mempersembahkan sesuai dengan kasih dan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa memberikan dengan sukacita, dan apa yang terkumpul nanti, seberapa banyak yang terkumpul akan diberikan ke saat. Ya. Jadi alangkah indahnya kalau di hari yang khusus, di hari yang bersejarah Natal di tengah pandemi ini, kita bisa memberi lebih lagi untuk alma mater kita. Kita bisa siapkan itu, dan nanti akan di sini juga ada akunnya. Bagi yang belum bisa memberikan dengan QR, bisa difoto terlebih dahulu, nanti bisa ditransfer. Ya. Kemudian setelah persembahan selesai nanti kan akan ditayangkan terlebih dahulu. Kita akan menyanyi bersama sementara kami menunggu Bapak, Ibu, teman-teman semua untuk bisa mempersembahkan persembahan. Setelah itu nanti Pendeta Samuel akan memimpin doa persembahan dan doa syafaat. Setelah selesai akan ditutup langsung oleh Bapak Pendeta Daniel Ranusaputra dengan doa berkat. Ya. Ini ditayangkan. Nah, silakan QR-nya di-scan. Kita akan mempersembahkan bersama-sama untuk alma mater kita, diiringi Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mut, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini di ibadah Natal kelompok Paulus Alumni Saat. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan kekuatan baru, semangat untuk terus setia, dan Tuhan memberi kami kemampuan untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan ataupun yang akan kami berikan. Biarlah semuanya itu dapat dikelola untuk pekerjaan kerajaan Allah. Kami berdoa untuk alma mater kami saat segenap dosen dan mahasiswa di dalam masa pandemi ini. Tuhan biarlah tetap dapat bisa mengadakan proses belajar mengajar dengan baik, dan Engkau sendiri yang akan memimpin alma mater kami, Tuhan yang memberkati sehingga menjadi sarana di dalam mendidik calon para hamba Tuhan untuk bisa dibekali di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk alumni kami yang sedang sakit dan sedang dirawat. Tuhan, Engkau yang menjamah saudara kami Dwika Mulyono, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang kuatkan untuk Ripka dan seluruh keluarganya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang setia, Pendeta Dr. Daniel dan Ibu Eva. Tuhan, Engkau yang akan berkati di dalam pelayanannya di tengah lingkungan saat Tuhan, Engkau yang akan berikan hikmat di dalam mengajar dan Engkau yang memelihara kehidupannya. Ya Bapa, Engkau yang akan juga menolong untuk setiap saudara-saudara kami, para alumni yang belum mempunyai
ladang pelayanan, atau mereka yang di dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan. Engkau menilik satu persatu Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan membukakan jalan bagi saudara-saudara kami ini untuk bisa mendapatkan pertolongan dan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mengingat untuk korban terorisme di Sigi, di Palu. Ya Bapa, berikanlah hikmat kepada pemerintah untuk bisa mengatasi, menangani hal ini dengan tepat, dan Tuhan yang memulihkan damai sejahtera yang ada di Sulawesi. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan memimpin setiap kami untuk bisa menghidupi apa yang kami doakan, dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi, rekan kerja, rekan seperjuangan, anak-anak Allah, Bapa yang begitu mengasihi dengan segala kebaikan dan kemurahan dan rahmat-Nya, dan Yesus Kristus sebagai gembala yang agung yang menjaga, memelihara, dan menopang Engkau. Sekalipun di tengah lembah ketakutan, kematian, gada dan tongkat-Nya akan menghibur dan menjaga dan melindungi kalian. Roh Kudus, roh kekuatan, penghibur, dan kasih itu, mohon Allah Tritunggal yang telah memulai karya yang baik dalam kehidupan kalian dimanapun kalian berada saat ini. Ia akan meneguhkan, menguatkan, dan menyempurnakannya. Biarkan shalom malam hari ini boleh memenuhi setiap keluargamu. Ia akan menjaga keluar masukmu. Dan mohon malaikat-malaikat Tuhan boleh menjaga dan melindungi kalian. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita berfoto bersama, saya mohon bisa buka mic ya, bisa unmute semua, bisa unmute. Nah, kita nanti akan beramah tamah. Ramah tamahnya kita akan toast bersama, boleh toast ya. Kita boleh salam-salaman begini atau berikan emoticon. Tetapi untuk foto bersama, kita katakan begini, kita mesti jaga diri kan, kita kan mesti sehat gitu ya. Tuhan ada pada kita semua. Tetap sehat dan semangat gitu ya. Jadi kita fotonya begitu nanti. Silakan masing-masing yang sudah ditugaskan untuk bisa ambil foto. Bentar. Boleh suara. Kita bisa ngobrol ya. Ekspresinya ya. Udah mulai ngobrol. Ayo kita foto dulu ya Pak. Foto dulu. Foto dulu. 4 kali Bu, 4 kali ya. Ya. Aku yang boleh sambil ngomong Pak. Gitu ya. Bisa lihat seluruhnya bisa nggak? Semua ya. Ya. Kan cuma dikit-dikit doang. 4 kali. Jadi 1. Tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Semangat. Ini baru. Kau semangat. Oh, Citri. Semangat dan semangat. Ya, slide berikutnya. Jangan diputus dulu. Semangat. Sehat dan semangat. Berikutnya. Sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Tetap semangat dan semangat. Sehat dan semangat. Ayo yang belum buka videonya. Ayo yang videonya ada yang belum buka nih, silahkan ada yang belum buka. On cam. Yang buka kamera dapat hadiah nanti. Yeay, dapat hadiah asik. Ya, hadiahnya 4 tadi ya.
Oke. On cam. Nathanael belum difoto. Terakhir. Ayo. Saya dapat hadiah ya, buka kamera. Sehat dan semangat. Ayo berekspresi sebentar. Ya. Sekarang skrip berikutnya ya. Oke, sudah selesai. Sudah. Belum. Nathanael belum. Bu Ati belum buka, Bu Ati. Ayo Bu Ati. Pak Nathanael belum. Iya. Terakhir ya. Ayo Ati. Pak Nathanael belum. Belum juga boleh. Ayo. Ya, sepertinya semua juga udah pada ngambil, nanti di-share ya, Bapak-Ibu. Ya, cukup. Ya, oke, cukup.